Buku Informatika Kelas 10 Tahun 2021 Bab 4 Sistem Komputer Subbab D Sistem Operasi Part 1 Fungsi Sistem Operasi. Teman-teman, tetap semangat dan fokus dalam mendengarkan buku audio ini ya. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan, mengontrol, atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer. Contoh dari sistem operasi ialah Microsoft Windows, Linux, macOS, Android, iOS, dan sebagainya. Sistem operasi berfungsi untuk mengelola proses, memori utama, mengelola file, mengelola penyimpanan sekunder, serta melakukan proteksi dan keamanan. Setelah komputer yang sudah diinstal sistem operasi Microsoft Windows dihidupkan dan proses booting atau penyalaan awal komputer selesai, secara otomatis sistem akan mengarahkan ke login Microsoft Windows. Namun, jika baru untuk pertama kalinya dan tidak menggunakan password, tampilan login Microsoft Windows akan dilewati dan berlanjut ke tampilan desktop. Pada saat sebuah komputer dalam keadaan hidup, sistem operasi atau OS hidup di atas perangkat keras dan mengendalikan perangkat keras serta melayani perangkat lunak. Saat sebuah komputer dalam keadaan mati, tentu sistem operasi mati. Lalu bagaimana sistem operasi mulai dihidupkan saat perangkat keras mulai dihidupkan? Pernahkah kalian memikirkan chicken and egg problem ini? Semua program komputer, termasuk sistem operasi, dimuat dalam CPU saat dijalankan. Hal ini akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Pada saat sebuah komputer dihidupkan, CPU-nya belum mengandung program. Proses menyalakan komputer dan membuat sistem operasi mulai bekerja disebut booting. Booting adalah urutan startup atau membangunkan sistem operasi komputer saat dinyalakan. Pada saat booting, semua komponen perangkat keras dalam komputer dibangunkan. Ada 5 langkah penting saat booting. Daya atau power dihidupkan, POST atau Power on Self-Test, memuat BIOS atau Basic Input Output System, memuat sistem operasi, kemudian perangkat keras mengalihkan kontrol ke sistem operasi. Selanjutnya, fungsi sistem operasi akan dijelaskan lebih rinci. Tetap fokus ya! Teman-teman, berikut ini adalah fungsi-fungsi dari sistem operasi. Disimak dengan baik ya. 1. Menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Tanpa antarmuka yang mudah digunakan, komputer akan sulit untuk digunakan. 2. Mengendalikan input dan output. 3. Mengelola perangkat keras dan periferal. Pada saat pengguna mengetik di keyboard, aplikasi yang dipakai akan bekerja sama dengan sistem operasi untuk menangani sinyal dari keyboard untuk diproses. Misalnya, saat menggunakan pemroses kata, mouse yang digerakkan kursornya akan terlihat di layar. Huruf-huruf yang diketikkan dari keyboard atau perangkat input akan muncul di layar komputer atau perangkat keluaran. 4. Mengelola pemuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. Sistem operasi menjalankan program aplikasi agar dapat berfungsi dengan baik. Program aplikasi dirancang untuk dapat berfungsi di atas sistem operasi tertentu. Hal ini memungkinkan program aplikasi mendapat keuntungan dari koneksi dan fungsi perangkat keras yang tersedia melalui sistem operasi, karena aplikasi yang sama dapat dijalankan pada perangkat keras yang berbeda-beda. 5. Mengelola file, copy, save, sort, delete. Sistem operasi mengelola sistem pengarsipan file yang dibuat untuk mengatur file dan direktori atau folder. Adanya sistem file ini menyediakan cara yang konsisten untuk menyimpan dan mengambil data. Sistem operasi juga bertanggung jawab atas penamaan, penyortiran, penghapusan, pemindahan, dan penyalinan file atau folder atas permintaan pengguna. Sistem operasi mengelola sebuah tabel pencarian yang digunakan untuk menghubungkan nama file atau folder dan lokasi penyimpanan.
Pengelolaan file dan folder ini dilakukan sistem operasi seperti kalian mengelola buku kerja siswa. 6. Menangani interupsi dan kesalahan atau error. Beberapa program dapat disimpan dalam RAM pada waktu bersamaan, tetapi prosesor hanya dapat memproses satu persatu. Melalui penggunaan sinyal interupsi yang reguler, sistem operasi dapat mengatur permintaan penggunaan prosesor dan menentukan prioritas program yang dijalankan. Hal ini membuat seakan-akan CPU menangani lebih dari satu program sekaligus atau multitasking. Sistem operasi juga dapat mendeteksi kesalahan yang biasanya ditangani tanpa perlu mengingatkan pengguna. 7. Mengelola prosesor. Sistem operasi juga mengelola CPU. Saat sebuah program aplikasi diaktifkan, sistem operasi memuat program tersebut ke memori atau RAM dan CPU akan mengeksekusinya. Penjelasan detail mengenai eksekusi program akan dijelaskan pada pembahasan tentang mesin konseptual sederhana. CPU kemudian diinstruksi oleh sistem operasi untuk menjalankan program. Jadi, sistem operasi bekerja sama dengan CPU untuk menjalankan sebuah program. Pada saat multitasking atau menjalankan banyak program sekaligus, sistem operasi mengatur penggunaan waktu prosesor dengan menggilir pekerjaan. Bagian sistem operasi yang mengelola penggiliran CPU disebut scheduler atau penjadwal. 8. Mengelola memori. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mentransfer program ke memori dan dari memori. Sistem operasi melacak penggunaan memori dan memutuskan berapa banyak yang harus diberikan untuk setiap program. Sistem operasi juga memutuskan apa yang terjadi jika tidak ada cukup memori. 9. Mengelola keamanan. Sistem operasi bertanggung jawab atas pembuatan akun pengguna dan kata sandi serta penerapannya. Sistem operasi juga dilengkapi dengan banyak program utilitas termasuk firewall. 10. Menangani komunikasi dengan jaringan. Dari fungsi-fungsi sistem operasi yang telah dijelaskan sebelumnya, kalian dapat membayangkan bahwa sebuah sistem operasi pun terdiri atas komponen-komponen dengan tugasnya masing-masing. Setiap komponen akan menjalankan tugas sesuai fungsinya yang spesifik. Pada bagian selanjutnya, kalian akan lebih memahami salah satu fungsi sistem operasi dengan menjalankan tugas scheduler, yang mirip dengan tugas-tugas manusia menangani pekerjaan. Seperti halnya kalian berbagi peran dalam mengerjakan sebuah tugas. Sistem operasi terdiri atas komponen-komponen dengan peran masing-masing yang disebutkan di atas, yang secara keseluruhan berfungsi sebagai sistem operasi. Selanjutnya kalian akan mendengarkan materi tentang penjadwalan algoritma round robin. Kira-kira apa ya round robin itu? Penasaran kan? Simak terus buku audio ini ya.